Kalau ada perintah presiden secara diam-diam untuk memenangkan Gibran, anak presiden, kepada PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini, kira-kira apa akan bisa PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini menolak atau mana? Yakin kita dia tidak akan bisa menolak. Jadi memang ada draft yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut partainya yakin PKB menolak rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih Presiden. Menurut Caimin hal itu terlalu dipaksakan. Caimin juga menilai penunjukan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden adalah hal yang berbahaya. Caimin menyebut RUU DKJ perlu dimatangkan dengan baik. RUU DKJ dipersiapkan untuk status Jakarta yang nantinya tak lagi menjadi ibu kota. Jadi memang ada draft yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak karena itu terlalu dipaksakan waktunya. Kita harus butuh persiapan yang baik sehingga tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menjumpai pemirsa, sekaligus mendoakan semoga pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi satu rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, DKJ. Apa yang mengejutkan dari sini sahabat? Seperti kita lihat dalam tayangan barusan, di undang-undang ini yang akan menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nanti adalah presiden. Presidennya akan menunjuknya. Bagaimana rasanya di kepala sahabat pemirsa? Tapi saya yakin sahabat pemirsa tidak akan setuju. Kenapa? Kok ibu kota negara sudah pindah ke IKN sana, ke Kaltim sana, ke Pasir Penajam sana. Di sini akan dibuat pula daerah khusus Jakarta yang gubernur dan wakil gubernurnya akan ditunjuk langsung oleh presiden. Bayangkan ini. Kita tentu sependapat dengan Ketua Umum PKB yang juga sekarang cawapres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, yang tampak dengan tegas mengatakan akan menolak penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini nanti oleh presiden. Ini perlu kita dukung, tentunya perlu. Sebab kenapa harus ditunjuk? Apakah supaya anaknya presiden nanti dapat pula dengan penunjukan saja jadi gubernur atau jadi wakil gubernur? Kalau dipilih mungkin akan kalah, tunjuk saja. Atau siapa yang jadi presiden nanti, siapa yang jadi wakil presiden nanti akan bisa dia menentukan agar adiknya atau agar kroni-kroninya bisa ditunjuknya saja. Apa pula pendapat dari calon presiden Ganjar Pranowo? Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan kepada DPR dan pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta yang meniadakan pilkada untuk gubernur DKI Jakarta, melainkan ditunjuk oleh presiden.
RUU DKJ yang katanya nanti gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak akan dipilih rakyat lagi tapi oleh presiden, tanggapannya gimana? Ya nanti biar dibahas oleh Dewan sama pemerintah. Kita telah mendengarkan tidak ada ketegasan dari Ganjar Pranowo apakah menolaknya ataukah setuju, tetapi abu-abu, serahkan. Kita dengar pula sekarang apa tanggapan dari Cawapres Mahfud MD. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sudah jadi perdebatan sejak lama. Mahfud mengaku tidak heran dengan adanya aturan tersebut. Menurut Mahfud, aturan RUU DKJ sudah mengikat. Mahfud pun mengaku tidak masalah dengan RUU DKJ yang mengatur Gubernur Jakarta dipilih Presiden. Ya kalau itu sudah diputuskan di dalam undang-undang ya itu mengikat jadinya. Kalau saya sih enggak mempersoalkan itu karena DPR kan udah lama berdebat kan bersama pemerintah. Lalu kesimpulannya itu karena mungkin DKI dianggap khusus kan, daerah khusus Jakarta, jadi dikelola secara khusus. Kayak di Jogja kan, di Jogja gubernurnya turun-temurun, tapi bupatinya dan wali kota dipilih. Di sini gubernurnya ditunjuk. Kan tidak apa-apa, harus asimetris kan pemerintahan daerah. Gitu ya. Sebelumnya, Saudara, dalam rapat paripurna DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya ditetapkan oleh Presiden. Dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini kita melihat dia setuju-setuju saja ini. Jadi pemirsa tentu telah dapat melihat mana yang tegas-tegas menolak, mana yang abu-abu, mana yang kesannya memang setuju dengan ini. Sahabat BN, rakyat tentu ingin menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya. Tidak hanya ditunjuk-tunjuk begitu saja. Dan kita yakin, seperti apa yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar ini, partai-partai lain, tentu saja partai yang sekarang tidak berada di koalisi pelanjut rezim yang sekarang, kita yakin tidak akan setuju. Gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke depan hanya berdasarkan penunjukan dari presiden saja. Kita yakin tidak akan begitu. Daerah khusus Jakarta ini tidak bisa agaknya kita samakan dengan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta itu bukan ditunjuk oleh presiden, gubernur dan wakil gubernurnya, tetapi adalah secara turun-temurun. Ini artinya gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan representasi dari rakyat di sana. Bukan representasi dari pemerintah pusat. Beda. Kalau penunjukan gubernur, wakil gubernur dari pemerintah pusat ini atau dari presiden ini dibiarkan lolos undang-undangnya untuk DKJ sekarang ini, besar kemungkinan ini juga nanti akan bisa lolos untuk IKN. Dan kalau itu lolos nanti, tidak tertutup kemungkinan provinsi-provinsi lain juga akan menuntut hal yang sama dengan berbagai alasan pula. Kalau ini berkembang nanti, maka desentralisasi yang diperjuangkan oleh para pejuang reformasi akhirnya nanti akan berubah menjadi sentralisasi seperti daerah Orde Baru kembali. Semuanya dari pemerintah pusat. Sekarang saja sahabat, dengan penunjukan gubernur, bupati, wali kota selaku PJ, selaku pejabat yang begitu banyak, apakah kita tidak akan khawatir nanti? Apalagi presiden
Joko Widodo ketika berpidato dalam pertemuan dengan seluruh PJ Gubernur Bupati Wali Kota se-Indonesia baru lalu menegaskan bahwa dia akan melakukan pemantauan terhadap para PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini setiap hari. Bayangkan betapa akan ketakutannya para PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini. Dan Presiden mengatakan dia bisa mengganti para PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini setiap waktu. Kalau ada perintah Presiden secara diam-diam untuk memenangkan Gibran, anak Presiden, kepada PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini, kira-kira apa akan bisa PJ Gubernur Bupati Wali Kota ini menolak atau mana? Yakin kita dia tidak akan bisa menolak. Itu saya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.